Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tefani Elza Putri dengan NIM 22042109. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sistem informasi manajemen, yaitu mengenai dukungan sistem informasi manajemen terhadap administrasi publik. Materi selanjutnya yaitu ancaman atau threat. Ancaman sistem informasi. Ancaman adalah tindakan atau kejadian yang dapat merugikan suatu organisasi atau perusahaan. Kerugian dapat berupa uang, pekerjaan, peluang usaha atau bisnis opportunity. Reputasi organisasi bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Menurut Westalling, ada beberapa kemungkinan ancaman. Yang pertama yaitu interruption. Perangkat sistem macet atau menjadi tidak tersedia ancaman dari segi ketersediaan. Yang kedua, interception atau mencegat, yaitu akses data tidak sah. Yang ketiga, modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang tidak hanya membuat informasi, tetapi juga mengubah informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan melibatkan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan berbagai aspek operasional, keuangan, dan manajerial organisasi. Ancaman keamanan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk faktor internal dan eksternal. Berikut adalah beberapa ancaman umum yang sering dihadapi oleh sistem informasi bisnis. Yang pertama, serangan malware. Malware seperti virus, worm, trojan, ransomware, atau spyware dapat merusak atau mencuri informasi perusahaan. Serangan malware dapat datang melalui email, unduhan berbahaya, atau situs web yang terinfeksi. Serangan peretasan. Yang kedua, serangan peretasan. Hacker atau peretas dapat mencoba menyusup ke sistem informasi organisasi untuk mencuri data, mengganggu operasi, atau memanipulasi data. Mereka dapat mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak atau melakukan serangan dunia maya. Yang ketiga, serangan denial of service atau DOS. Serangan DOS bertujuan untuk menghancurkan ketersediaan sistem dengan membanjiri server dengan lalu lintas yang tidak terkendali. Ini menyebabkan sistem menjadi tidak responsif dan pengguna yang berwenang tidak dapat mengaksesnya. Yang keempat, pencurian atau penyirap identitas. Ancaman ini melibatkan pencurian informasi pribadi atau keuangan dari karyawan atau pelanggan yang dapat digunakan untuk tujuan penipuan atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem informasi perusahaan. Yang kelima, pencurian data. Pencurian data adalah ancaman di mana orang yang tidak berhak memperoleh akses dan mencuri informasi sensitif perusahaan, seperti informasi pelanggan, rahasia dagang, atau strategi bisnis yang dapat digunakan untuk berbuat jahat. Yang keenam, serangan fisik. Ancaman fisik meliputi pencurian atau kerusakan pada perangkat keras, server, atau infrastruktur fisik organisasi. Serangan ini dapat mengakibatkan hilangnya dan kerusakan data yang signifikan. Yang kedua, kelemahan. Yang kelemahan dari SIM yaitu yang pertama biaya yang lebih mahal, yang kedua memiliki keterbatasan jumlah dan juga tingkat kemampuan SDM yang menguasai suatu sistem informasi. Yang ketiga, perubahan nilai sistem informasi secara cepat sehingga kita belum tentu dapat melakukan adopsi dengan perubahan tersebut. Yang keempat, adanya kekurangan tenaga ahli pada bidang sistem informasi. Yang kelima, adanya indikasi penyalahgunaan sistem informasi yang canggih. Keenam, memiliki kekurangan sosialisasi dengan sistem informasi. Yang ketiga, virus. Virus merupakan salah satu jenis malware yang mempunyai kemampuan untuk memanipulasi data, menginfeksi, mengubah, dan merusak sebuah program komputer. Adapun kemampuan lain dari virus ini yaitu dapat mengandalkan diri dengan cara menyelipkan program dari kopian dari asal dirinya menjadi bagian dari program komputer di lain komputer. Cara kerja dan penyebarannya yaitu virus sangat sering menyerang file atau dokumen berbentuk exe.com PBS. Untuk itu, sangatlah wajar jika virus dapat menyebar setelah si pengguna menggunakan program yang telah didapat dari kopian. Kalau tidak dipakai hasil kopian tersebut, maka virus belum tentu akan muncul. Tidak semua virus dan cara kerjanya hanya seperti itu. Ada juga virus yang memiliki kemampuan lebih dalam menyerang sebuah komputer.
Selain itu, virus juga dapat menyebar ke komputer lain dengan mudah, misalnya melalui perantara seperti USB, email, file kiriman, ataupun jaringan yang didapat dari komputer lain. Selain itu, virus akan menyerang dan menyebar, yang biasanya virus akan bersarang di beberapa titik, seperti boot sektor yang ada dalam hard disk atau file dokumen lainnya. Di dalam virus komputer juga ada beberapa jenis seperti yang pertama makrovirus atau virus besar. Virus yang ada dalam perangkat lunak seperti aplikasi pengolah data. Yang kedua, retrovirus yaitu aplikasi jahat untuk mematikan antivirus di komputer. Yang ketiga, HLL virus yaitu virus yang dibuat dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C++, C, Pascal, Delphi, Basic, Visual Basic, dan lain sebagainya. Yang keempat, praktik hacking. Beberapa tahap hacking yang selanjutnya akan digunakan sebagai langkah untuk menentukan tahap-tahap hacking yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Tahap-tahap hacking seperti yang dimaksud adalah yang pertama, mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran. Yang kedua, menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran. Yang ketiga, menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi. Yang keempat, membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Yang kelima, yaitu pencurian di dunia maya, penggunaan tidak sah di tempat kerja. Kejahatan di dunia maya atau cybercrime adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi. Secara teknik dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Contoh dari offline crime adalah dengan cara yang sederhana, misalnya mencuri dompet seseorang untuk kemudian diambil kartu kreditnya atau bekerja sama dengan kasir untuk mencetak nomor kartu kredit seseorang kemudian menduplikatnya. Contoh teknik semi-online crime adalah dengan membahas skimming di mesin ATM untuk mencuri informasi kartu kredit korban. Sedangkan untuk cybercrime, yaitu orang pelaku dan korban tidak perlu bertatap muka dan bersentuhan, yaitu dengan menggunakan teknologi yang canggih seperti pengguna situs palsu, klik BCA, dan lain-lainnya. Masing-masing teknik memiliki karakter tersendiri, namun perbedaan utama di antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik atau internet. Pencurian di dunia maya tidak sah di tempat kerja merupakan pelanggaran hukum dan dapat mempengaruhi keamanan informasi dan data pribadi. Pelanggaran ini dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti hacking, phishing, atau malware. Untuk menghindari kejahatan cyber yang merajalela, pekerja harus melakukan antisipasi dan memahami tentang cyber security. Pemalsuan data atau data forgery merupakan salah satu jenis cybercrime yang marak terjadi yang melibatkan pemalsuan dokumen atau data penting melalui internet. Pelaku biasanya menciptakan situasi seolah-olah terjadi kesalahan ketik yang merugikan penggunaan atau masyarakat. Tujuan pemalsuan data ini sangat bervariasi, mulai dari untuk mendapatkan keuntungan finansial, merusak reputasi individu, hingga menguasai akun dan data pribadi. Selain itu, para pelaku kejahatan cyber dapat melakukan pemalsuan dokumen secara elektronik atau menggunakan rekayasa sosial untuk meretas data sensitif. Untuk mengatasi masalah ini, pekerja harus melakukan antisipasi dan memahami tentang cyber security. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.